Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novriani, stambuk A251-19007. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi lemak, mulai dari pengertian lemak, sumber lemak, serta gangguan yang didapatkan dari kelebihan lemak dan kekurangan lemak. Yaitu pengertian lemak. Jadi, apa itu lemak? Lemak adalah senyawa molekul yang besar yang terbentuk dari molekul yang lebih kecil melalui reaksi dehidrasi lemak yang tersusun oleh dua jenis molekul yang lebih kecil, yaitu gliserol dan asam lemak. Materi kedua yang saya jelaskan yaitu sumber lemak. Jadi, lemak itu bersumber dari karbohidrat dan protein. Yang pertama yaitu karbohidrat yang diubah menjadi lemak tubuh. Jadi, makanan sumber karbohidrat seperti nasi, roti, atau mie itu akan dimetabolisme dan dipecah oleh tubuh menjadi glukosa dan gula di dalam darah. Kemudian hormon insulin yang mengatur kadar gula dalam darah tersebut agar tidak berlebihan. Jika sel-sel tubuh sudah mendapat gula dari aliran darah dan membuatnya menjadi energi, maka hormon insulin akan mengubah gula yang ada dalam darah tersebut menjadi glikogen atau gula dalam otot dan asam lemak. Kemudian asam lemak itu akan berkumpul dengan asam lemak yang dihasilkan dari metabolisme lemak sebelumnya. Oleh karena itu, makan makanan yang berkarbohidrat yang berlebihan juga akan meningkatkan trigliserida alias lemak tubuh. Yang kedua yaitu protein yang diubah menjadi lemak dalam tubuh. Jadi di dalam tubuh itu protein mempunyai fungsi utama untuk membentuk jaringan serta menambah massa otot. Jadi protein yang masuk ke dalam tubuh akan dicerna dan dipecah menjadi asam amino. Jadi kemudian asam amino itu yang membantu tubuh untuk menjalankan fungsinya dengan normal. Namun ketika protein yang Anda makan terlalu banyak dan tidak ada hal yang membuatnya berguna seperti membangun otot tubuh saat melakukan olahraga dan aktivitas fisik, maka protein juga akan disimpan. Selanjutnya, protein yang berlebihan itu bisa berubah menjadi gula atau glukosa dalam darah yang akan bersatu dengan glukosa yang dihasilkan dari pemecahan karbohidrat, sehingga glukosa di dalam darah akan semakin tinggi. Dengan begitu, hormon insulin juga akan mengubah glukosa tersebut menjadi asam lemak. Dan lagi-lagi asam lemak kita semakin banyak. Tidak hanya asam lemak yang berasal dari pemecahan lemak dan karbohidrat, tetapi juga berasal dari pemecahan asam lemak dari protein. Saya akan jelaskan yaitu mengenai gangguan yang akan kita rasakan ketika kita kelebihan lemak. Gangguan yang pertama yaitu dapat menimbulkan obesitas. Jadi semua lemak yang masuk ke dalam tubuh bisa dibagi menjadi lemak jenuh dan tak jenuh. Ketika lemak jenuh dan tak jenuh masuk ke dalam tubuh secara berlebihan, maka akan terjadi yang namanya obesitas. Kemudian gangguan yang kedua yaitu kerusakan dinding arteri. Tingginya kandungan kolesterol yang masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan kerusakan arteri yang dapat berimbas pada pendarahan atau penumpukan plak pada arteri. Jadi akibatnya penumpukan plak pada arteri itu bisa berpotensi menyebabkan permasalahan pada jantung. Yang ketiga yaitu kolesterol tinggi. Jadi berbagai jenis makanan yang berlemak yang masuk ke dalam tubuh secara berlebihan juga dapat meningkatkan yang namanya kolesterol tinggi. Jadi kolesterol tinggi itu juga bisa menjadi sumber berbagai penyakit seperti kerusakan arteri, penumpukan plak pada pembuluh darah, penyakit jantung, dan stroke. Yang selanjutnya itu dapat menyebabkan gangguan pada pencernaan, yaitu sembelit. Jadi hal ini tuh dapat meningkatkan potensi terjadinya sembelit yang juga dapat mengakibatkan tubuh kekurangan serat
yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang selanjutnya meningkatkan resiko kanker. Resiko kanker itu muncul ketika kita terlalu banyak mengonsumsi lemak sehingga melupakan kebutuhan serat pada tubuh. Konsumsi lemak yang berlebihan dapat memicu pertumbuhan sel kanker di beberapa bagian tubuh seperti usus besar, kantung empedu, ginjal, dan beberapa organ reproduksi lainnya. Selanjutnya juga bisa dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Lemak jenuh yang memasuki tubuh dalam kadar yang tidak wajar itu dapat merusak bagian hipotalamus pada otak. Hipotalamus itu merupakan bagian vital yang mengatur keseimbangan energi pada tubuh. Perubahan pengaruh lemak kepada protein dan gen juga sangat erat hubungannya dengan konsumsi lemak berlebihan. Nah, itu dia efek yang bisa muncul akibat tingginya kandungan lemak di tubuh kita. Oleh karena itu, jangan lupa untuk banyak makan serat seperti sayur dan buah-buahan, serta rutin berolahraga. Yaitu gangguan yang akan kita rasakan ketika kita kekurangan lemak dalam tubuh. Yang pertama, gangguannya yaitu sulitnya penyerapan vitamin. Lemak itu sangat berperan penting dalam penyerapan vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K dalam tubuh. Oleh karena itu, jika kita kekurangan lemak, dapat berdampak pada proses penyerapan vitamin-vitamin dalam tubuh. Yang kedua, yaitu dapat menurunkan energi tubuh. Kenapa bisa menurunkan energi dalam tubuh? Karena selain karbohidrat itu, lemak juga merupakan salah satu sumber energi yang sangat penting bagi tubuh. Yang selanjutnya dapat mengganggu fungsi ginjal. Itu salah satu jenis lemak yaitu asam lemak yang sangat berguna bagi pembentukan membran dan struktur sel dalam tubuh. Tak hanya itu, lemak juga berguna untuk kelangsungan fungsi sel dalam tubuh. Oleh karenanya, konsumsi lemak yang tidak cukup dapat juga mengganggu fungsi sel. Yang selanjutnya dapat melemahkan sel imun. Jadi, ketika kita kekurangan lemak, itu akan berdampak pada produksi sel imun tubuh dan sel darah merah. Anda dapat sering mengalami infeksi dan memiliki penyembuhan luka yang lambat. Selain itu, kurangnya asupan lemak dapat mengganggu sistem saraf dan penglihatan. Selanjutnya dapat menyebabkan risiko penyakit jantung. Jadi, meskipun lemak itu selalu dituding sebagai penyebab dari penyakit jantung, tetapi uniknya salah satu akibat kekurangan lemak itu bisa dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung koroner. Oleh karena itu, penting untuk tetap mengonsumsi lemak baik dalam kadar yang secukupnya. Selanjutnya dapat meningkatkan risiko demensia. Selain penyakit jantung, akibat kekurangan lemak juga adalah kenaikan dalam risiko mengalami sindrom metabolisme dan meningkatnya peluang menderita demensia seperti penyakit Alzheimer. Selain efek yang saya sebutkan tadi, banyak juga efek-efek lain seperti lambatnya pertumbuhan pada bayi dan anak-anak, dapat menyebabkan kulit kering dan bersisik, kemudian dapat menurunkan fungsi otak, dapat meningkatkan risiko depresi, dapat menghambat perkembangan pada otak, dan juga dapat berpeluang mengalami penyakit hati. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.